Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Hobi Hari. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman pada sehat semua ya. Yes, hari ini Rabu malam tanggal 19 April. Saya aku sekeluarga akan mudik ke Jawa Timur menggunakan Isuzu Mio X yang ganteng ini. Di video sebelumnya aku sudah menceritakan apa saja persiapanku untuk mudik kali ini. Dan di video kali ini kita akan meliput atau membuat konten mengenai perjalanan dari Tangerang Selatan atau BSD ini menuju ke Jawa Timur dengan tujuan akhir adalah Malang. Tapi teman-teman, sebelum sampai ke Malang, rencananya aku sekeluarga akan menginap di Bojonegoro, yaitu di rumah kakak iparku. Dan kemudian nanti kita akan sholat Idul Fitri di Bojonegoro, baru lanjut ke Malang. Oke, bagaimana teman-teman perjalananku kali ini? Simak terus videoku ini sampai selesai. Nah teman-teman, kita posisi masih di tol Jor kilometer 39an. Artinya nih baru jalan sekitar 40 tambah 12 kurang lebih ya 52 kiloan dari rumah. Dan ini tol Jornya udah macet. Dan kita sambil ngecek Google Map di HP dan diaktifkan fungsi trafficnya, karena di depan ini warnanya tuh merah tua. Jadi kita nggak tahu nih apa yang jadi penyebab macet di depan ini. Cuman memang posisinya sekarang itu semua kendaraan yang ada di tol Jor ini menuju ke simpang Cikunir, yaitu simpang pertemuan antara tol dalam kota dengan tol Jakarta Cikampek. Kemudian mereka menuju ke arah Cikampek melalui jalur bawah atau melalui layang MBZ. Nah, aku juga sambil ngecek di HP situasi lalu lintas. Nah, kita cek HP ya. Nah, ini sama posisi kita di sini. Ini simpang Cikunirnya. Tapi di sini posisinya merah tua. Artinya nih tol Cikampeknya nih, Jakarta Cikampeknya macet. Jadi selain itu kita juga meng-cross checknya dengan link yang pernah dikasih teman-teman komunitas, yaitu link untuk akses ke CCTV-nya Jasa Marga. Nah, jadi kita bisa ngeliat nih kondisi traffic yang ada di dalam tol Jakarta Cikampek. Nah teman-teman, kalau kita lihat nih, ini lampu semua dan tidak bergerak sebenarnya. Kalau kita perhatikan, kalaupun bergerak, paling kecepatannya hanya 30 km per jam. Jadi artinya, kalau kita lewat tol dengan kecepatan 30 km per jam dan berhenti-berhenti juga akhirnya, kayaknya mending lebih cepat kita lewat jalan yang non-tol saja. Karena non-tol paling kita bertemu dengan teman-teman sepeda motor yang juga mudik ya. Jadi mungkin konsentrasinya kita hanya pada lalu lintas pengendara motor saja, tapi kita mungkin bisa lebih cepat di speed 60 maupun sampai 70 km per jam. Meskipun jaraknya agak lebih jauh kalau lewat Pantura, tapi kita mungkin bisa lebih leluasa berhenti kalau misalnya capek atau mungkin perlu ke toilet, tinggal cari SPBU terdekat atau minimarket gitu. Dibandingkan di dalam tol, kalau kita terjebak macet, otomatis kita juga susah cari rest area untuk misalnya perlu beli-beli sesuatu atau buang air kecil atau besar. Dan belum tentu juga rest areanya itu sepi, pasti rest area juga rame. Jadi teman-teman, kita putuskan di simpang Cikunir ini nanti kita keluar yang Kalimalang, lewat Kalimalang. Nanti kita lewat Kalimalang atau BKT, melipir terus sampai menuju Cikampek, menuju simpang Jomin. Nanti di situ kita evaluasi lagi lalu lintasnya bagaimana. Kalau lewat tol Cikampek, Cipali Palimanan Cirebon tuh lancar tolnya, ya kita masuk tol. Tapi kalau nggak lancar, ya kita lewat jalan biasa, yaitu lewat Pantura, Palimanan, Jatibarang, kemudian ke Cirebon. Jalan Raya Kalimalang malam ini kondisinya ramai lancar dengan lalu lintas terdiri dari kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 atau sepeda motor. Namun
lebih didominasi oleh pengendara sepeda motor yang mudik. Setelah berjam-jam kita menghadapi kemacetan di sepanjang banjir Kanal Timur, setelah ada kesempatan bisa masuk ke dalam tol di daerah Cikarang, kita langsung saja masuk ke dalam tol, dan ternyata di dalam tol pun lalu lintasnya macet dan cenderung berhenti. Kemacetan tol ini luar biasa, padahal sekarang ini kita kondisinya sudah dini hari, malam, namun lalu lintasnya tetap padat. Kondisi tol Cikampek ini sangat padat dan kecepatan mobil saat ini hanya rata-rata 20 km per jam. Teman-teman, kita posisi setengah 3 pagi baru sampai gerbang tol Cikampek Utama. Jadi tadi bisa dibilang kita berjibaku dengan kemacetan di Kalimalang BKT itu hampir 4 jam. Dan sekarang ini kondisinya gerbang tol Cikarang Utama ini padat, penuh dengan kendaraan besar, kendaraan pribadi. Sekarang kita pantau dulu ke depannya, di depan itu ramai lancar atau macet atau bagaimana. Jadi kita harus putuskan kita lewat jalan biasa atau tetap lewat tol. Oh ya, tadi kita dari arah Karawang masuk ke dalam tol Trans Jawa ini di kilometer 56. Jadi lewat Cikarang tapi sebelum Cikampek. Nah, posisinya itu macet, teman-teman. Tapi kita setelah perhatikan, yang membuat kemacetan itu adalah rest area 57. Jadi banyak orang-orang yang mungkin karena setengah 3 udah hampir mendekati waktu untuk sahur, jadi teman-teman banyak yang maksudnya masuk ke rest area untuk beristirahat atau untuk sahur maupun untuk hal yang lainnya. Nah, jadi ini kita putuskan kita nggak usah masuk rest area juga, kita langsung jalan sambil memantau lalu lintas di depan seperti apa. Ya, semoga aja nanti kita juga targetnya mungkin jam setengah 4 kita sudah harus bisa berhenti untuk sahur juga, teman-teman. Tapi kita sudah bawa makanan dari rumah, jadi insya Allah kita nggak ada kendala untuk antri cari makan atau minum di rest area. Teman-teman, karena setelah gerbang tol Cikampek Utama macet total, maksudnya merambat jalannya, kita putuskan kita keluar di gerbang tol Cikampek dan kita lewat jalan non tol saja. Jadi kita keluar gerbang tol terus kita belok kiri menuju Simpang Jomin, terus kemudian menuju ke Pamanukan. Ini kalau kita ngikutin ini terus mungkin kita bisa terjebak macet karena nggak bisa diprediksi kemacetannya berapa lama. Dan ruas tol dari Cikampek sampai Cirebon itu, Cipali itu rest areanya jauh-jauh, jadi agak susah nanti kalau misalnya kita harus berhenti istirahat atau sahur. Jadi kita putuskan untuk lewat jalan non tol. Nah, di depan tuh ada Cikampek Bungusari Purwakarta, kita akan lewat situ. Selamat pagi teman-teman, hari ini tanggal 20 April dan posisinya sekarang jam setengah 6 pagi. Jadi kita masih di daerah Patok Besi, Kabupaten Subang. Jadi tadi pagi itu kita nyampe di masjid, ini Masjid Jami Mukorobin itu jam 3 pagi teman-teman. Jadi kita parkir tepat di sebelahnya masjid itu ada Indomaret yang tutup. Kemudian kita makan sahur dulu sekeluarga. Alhamdulillah bundanya Hana bawa bekal dari rumah, jadi kita nggak perlu beli karena memang nyari tempat makan susah karena penuh semua. Pagi-pagi itu banyak yang sahur juga, jadi sekalian kita habis sahur tidur sejenak, kemudian kita jam 5 tadi kita sekalian sholat subuh di masjid. Dan sekarang kita sudah selesai sholat dan kita lanjutkan kembali perjalanan menuju ke timur. Sekarang kondisi lalu lintas di belakang cukup ramai.
Mungkin kelihatan ya teman-teman ya. Ya semoga lancar perjalanan pagi ini, karena mayoritas yang lewat di jalur ini adalah pemudik dengan sepeda motor. Kondisi lalu lintas di jalur Pantura ini lancar dan banyak didominasi oleh kendaraan roda 2 atau pengendara motor yang mudik, tapi juga ada sesekali bis penumpang yang menuju Jawa Tengah atau Jawa Timur. Akhirnya kita terkena kemacetan dan saat ini kecepatan mobil di bawah 20 km per jam dan belum diketahui penyebab kemacetan ini dari kondisi apa. Lajur kanan dipenuhi oleh kendaraan roda 4 dan lajur yang kiri dipenuhi oleh kendaraan roda 2. Ternyata biang kemacetannya ini adalah peminta atau pengemis yang berada di pinggir jalan menggunakan sapu. Jadi teman-teman, fenomena ini sering terjadi di daerah Indramayu ini saat Lebaran, di mana ratusan pengemis itu menggunakan sapu menunggu di pinggir jalan dan mengharapkan pengendara sepeda motor atau pengendara mobil melempar uang, dan kemudian nanti uang tersebut akan mereka sapu, terus mereka ambil uangnya. Mereka tidak sadar bahwa kegiatan ini bisa menyebabkan kemacetan berkilo-kilometer dan menyebabkan pengendara kendaraan bermotor cepat lelah. Kita sudah mendekati kota Cirebon dan setelah dicek di Google Map ternyata lalu lintas di tol sudah lancar sehingga kita bisa masuk ke dalam tol Trans Jawa melalui gerbang tol Plumbon. Akhirnya kita bisa melaju cukup cepat di tol ini dengan kondisi satu arah menuju timur dan kecepatan saat ini di kisaran 60 km per jam. Teman-teman, kita sampai di rest area 228 tol Cirebon Ciperna kalau nggak salah. Mumpung pompa bensinnya tidak terlalu ramai dan antrian SPBU juga tidak panjang, jadi kita isi solar dulu si Isuzu Mio X. Karena di depan rest area ini ternyata jalan tolnya macet lagi. Jadi lebih baik kita prepare, kita isi full tank kembali solarnya si Isuzu Mio X supaya perjalanan kita lebih aman. Oke, sekarang kita isi BBM si Mio X. Kita sudah selesai isi solar. Sekarang waktunya kita masukkan data pembelian solarnya ke aplikasi fill up yang ada di HP ku. Oke teman-teman, kita lihat aplikasinya sekarang. Oke, ini kita pencet fill up, add fuel, odometer sekarang 146939. 146939. Price per liternya biosolar 6.800. Kemudian tadi total pembeliannya adalah 162.180. Tank full. Kita oke kan? Wah, lumayan. 12,62 km per liter. Padahal kemarin tuh kita sudah dihajar macet-macetan di Kalimalang, di daerah Karawang, juga tadi di daerah
Palimanan, daerah Patrol, Jatibarang juga macet. Alhamdulillah konsumsi solarnya Mio X ini masih bisa menyentuh 1:12 untuk trip kombinasi dan lebih banyak macet tadi teman-teman. Ya sudah kalau gitu, karena sudah isi solar, kita lanjutkan perjalanan dan kita lihat di depanku ini udah kembali macet. Tol mana ya? Palimanan Kanci udah lewat, berarti sekarang yang tol Cirebon menuju ke Semarang. Nah teman-teman, kita tadi keluar di Brebes karena Bunda mau cari telur asin dulu. Dan tadi kan tolnya juga ramai lancar ya, jadi nggak apa-apa lah kita melipir dulu ke Brebes untuk beli oleh-oleh. Mumpung lagi lewat Brebes, nggak ada salahnya kita beli telur asin khas Brebes. Kita lanjutkan kembali perjalanan dan saat ini kita sudah masuk ke dalam tol Trans Jawa dan alhamdulillah lalu lintas lancar dan kita bisa speed up 80-90 km per jam. Tiba-tiba langit langsung mendung dan gerimis mulai turun, dan kalau melihat kondisi seperti ini kemungkinan besar selanjutnya hujan akan turun dengan lebat. Sesuai dugaan, sekarang hujannya turun dengan lebat dan deras, dan alhamdulillah kaca masih bisa bersih karena sebelumnya sudah kita bersihkan dari jamur-jamur kaca sebelum berangkat mudik. Teman-teman, kita ada di rest area 379A. Sekarang posisinya jam 1 lebih. Kita tadi berhenti dulu untuk sholat zuhur di masjid. Apa nih masjidnya ya? Masjidnya besar bener. Masjidnya cukup besar dan nyaman. Jadi sebelumnya aku sempat berhenti di beberapa rest area sebelumnya tuh. Itu musola penuh. Terus ada masjid juga, masjidnya penuh. Nah kali ini masjidnya besar dan lowong. Alhamdulillah kita bisa sekalian sholat zuhur, mungkin sekalian dijamak dengan asar. Dan sekarang kondisinya gerimis mengarah ke hujan deras. Ya syukurlah kalau hujan, soalnya tadi di tol tuh panas banget. Rasanya mata tuh pedes banget lihat beton jalan tol itu. Mungkin dikasih guyuran hujan ini bisa bikin perjalanan kita lebih adem. Habis ini kita langsung lanjut menuju Bojonegoro. Tapi aku nggak lewat tol Boyolali Solo, Ngawi enggak. Kayaknya lebih baik lewat dari Semarang langsung keluar menuju Purwodadi, kemudian menuju Blora, dan terakhir Cepu dan Bojonegoro. Secara jarak lebih nggak jauh beda, cuman secara ongkos kan nggak bayar tol. Dan mudah-mudahan jalurnya sudah tidak serame kita jalan di Pantura tadi ya. Di depan kita ini adalah jembatan Kalikuto yang merupakan salah satu ikon dari tol Trans Jawa. Posisi jembatan ini tepat sebelum kita masuk kota Semarang. Sekarang posisi kita sudah di dalam tol Pecahbangan antara mengarah ke Boyolali Solo dan cabang mengarah ke Demak Purwodadi. Dan ternyata tol yang mengarah ke Solo tuh padat.
The next day. Teman-teman, kita sudah di kota Bojonegoro. Hari ini hari Jumat. Jadi sebenarnya kita nyampe di Bojonegoro tadi malam tuh jam 11 malam. Dan aku nggak sempet bikin videonya karena udah malam juga. Jadi sempat beberapa kali kita tidur di SPBU karena memang kondisi capek sekali teman-teman dan ngantuk. Dan sepanjang perjalanan itu bisa dibilang aku masuk tol tuh cuma dari Cirebon sampai Semarang. Sisanya aku nggak lewat tol karena macet. Jadi kita dari Semarang menuju Bojonegoro pun kita juga lewat jalan non-tol, lewat Purwodadi, Blora, kemudian baru Bojonegoro. Jadi in total kalau berangkat dari BSD waktu itu setengah 9 malam hari Rebo sampai Bojonegoro hari Kamis jam 11 malam, artinya kita sudah hampir 25 sampai 26 jam di perjalanan. Memang situasinya tidak kondusif lalu lintasnya teman-teman. Jadi aku sering memantau antara Gmaps, Google Maps, trafficnya di-compare sama dengan link yang diberikan yang Jasa Marga, link CCTV Jasa Marga. Jadi dari situ kita bisa memutuskan rute mana yang harus kita ambil, apakah masuk tol atau lewat non-tol. Nah sekarang aku ada di daerah Kanor, Bojonegoro, kurang lebih jaraknya itu sekitar 20 kilo dari Bojonegoro. Lagi mau cuci mobil, sekalian cari masjid untuk Jumatan. Nah ini si Mio X lagi dicuci setelah bertempur jauh dari BSD menuju Bojonegoro. Untuk jarak tempuh dari BSD sampai Bojonegoro lewat dengan rute tol dan non tol kita sudah menempuh 709 kilo. Nah aku udah bikin contekannya. Tadi aku nyatet dari terakhir isi solar penuh di BSD kilometer aku catat, dan terakhir sampai di rumah kakak di Kauman itu berapa kilometernya. Kita sudah menempuh 709 kilo. Nah habis ini kita masih akan berputar-putar di Bojonegoro, dan kemudian besok sholat Id, baru kemudian kita melanjutkan jalan ke Gresik. A few moments later. Teman-teman, kita setelah selesai cuci mobil tadi, kita langsung cari masjid untuk sholat Jumat. Alhamdulillah sholat Jumatnya rame dan masjidnya juga lumayan luas. Dan sekarang kita lanjutkan perjalanan, tapi kita cari solar dulu karena posisinya sudah setengah tangki. Karena kemarin selama perjalanan tuh bisa dibilang kaki kananku nggak sekolah karena bejek-bejek terus, karena saking pengen cepet nyampe. Jadi daripada kita besok baru isi solar dan besok itu lebaran, takutnya banyak pom bensin yang tutup, jadi sebaiknya kita isi solarnya sekarang saja. A few moments later. Teman-teman, kita sudah selesai isi solar di SPBU tidak dekat dari tempat masjid tadi. Nah sekarang aku isi ke dalam log atau aplikasi fill up yang ada di HP ku ya. Oke, ini aplikasinya fill up. Add fuel. Odometernya adalah 147372. 147372. Price per liternya 6.800. Nah, tadi aku ngisinya 240.000. (35,294 liter). Oke, setelah kita tank full, kita klik oke. Wah, masih 1:12 teman-teman. Kalau bisa kelihatan ini ya. Artinya tadi malam nyetirnya ugal-ugalan, banyak kickdown, tapi solarnya masih bisa 1:12. Lumayan, alhamdulillah. Mio X ini makin lama makin irit, tapi masih bisa kita improve lagi supaya bisa tetap irit dan bertenaga. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan ya. Akhirnya teman-teman, sampai juga di rumah eyangnya anak-anak atau rumah orang tuaku di daerah Junirejo Malang.
Hari ini kita sudah hari ketiga Lebaran. Jadi kemarin tuh sejak kita terakhir bikin video yang isi solar di Bojonegoro, aku nggak sempat bikin video lagi, capture video karena memang sibuk, banyak keluarga yang datang, acara keluarga. Jadi dari Bojonegoro kemarin kita sempat bermalam di Gresik semalam. Kemudian kemarin itu sore kita baru jalan ke Malang. Terus kemudian baru ke rumah orang tua di daerah Junerejo. Alhamdulillah sekarang Isuzu Mio-X-nya lagi kita bersih-bersihin dulu. Kita sedot-sedotin dalamnya biar nyaman. Seperti ini. Ya, lagi kita bersih-bersihin mesin. Interiornya dibuka-bukain supaya tidak ada bau yang aneh. Kemudian untuk perjalanan, ya kemarin kan seperti aku infokan, dari Tangsel sampai Bojonegoro itu 25 jam. Ya cukup lama. Tapi memang kondisinya mudik kali ini juga lebih rame dibanding tahun lalu. Karena memang sekarang kan istilahnya PPKM udah nggak ada, jadi semua teman-teman yang bisa mudik menggunakan kendaraan bermotor untuk pulang ke kampung masing-masing. Untuk kilometer mobil berangkat dari BSD itu 146638, kita sampai di rumah nih di Malang atau Junerejo itu 147641. Jadi kurang lebih perjalanan kita ke Jawa Timur kali ini adalah 1003 km, termasuk kemarin kita wirawiri atau muter-muter di Bojonegoro ke rumah sanak saudara atau rumah teman gitu teman-teman. Untuk solar kemarin kita terakhir ngisi di Bojonegoro, yang ngisi sebelumnya itu di tol Trans Jawa ya, di daerah Pemalang atau deket Kali Kuto. Jadi cuman 2 kali ngisi solar sampai ke Bojonegoro. Tapi kondisinya kemarin kita 2 kali ngisi tuh dengan kondisi tangki setengah langsung isi, setengah langsung isi. Jadi yang solar yang masuk ke dalam mobil pun juga cuman kemarin tuh belinya berapa ya? Cuman 200.000-an ya. Jadi sekitar kayak nyampe 30 liter apa 30 liter teman-teman. Jadi untuk kali ini Isuzu Mio ini bisa dibilang cukup irit menurutku dibandingkan trip yang Jawa kemarin. Ya untuk modifikasi yang terakhir aku lakukan hanya mengganti piping intercooler. Ya seperti ini. Ya mungkin ya ini cukup efektif untuk mengurangi gejala turbo lag saat kita kick down atau akselerasi di jalan teman-teman. Jadi kemarin waktu nyalip-nyalip kendaraan bermotor di jalan raya tuh cukup enak banget. Dan info dari teman-teman IMCI atau pengguna diesel yang lainnya, apabila di upgrade downpipe front pipe terus di remap itu akan jauh lebih enak dan konsumsi solarnya mungkin bisa lebih irit, rata-rata lebih irit gitu teman-teman. Mungkin itu akan jadi wishlist kita berikutnya untuk modifikasi si Isuzu Mio-X ini ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Untuk next video adalah video kita kembali ke Tangsel atau BSD. Nanti aku akan buatkan kembali bagaimana experience atau pengalaman keluargaku kembali dari mudik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!